Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dengan materi PJOK teman-teman ya. Ini untuk kelas 4 di semester 2. Oke. Kita masuk sudah ke bab 3 ya. Kita akan membahas tentang renang gaya bebas. Ya, renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi badan menghadap permukaan air, ya, atau telungkup gitu ya, gampangan ya, untuk kita mendefinisikannya atau untuk istilahnya ya lebih gampang adalah badan telungkup atau menghadap ke permukaan air. Kedua lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan mengayuh, sementara kedua kaki secara bergantian dicambukkan ke air, ya, naik turun ke atas dan ke bawah. Renang gaya bebas merupakan gaya yang paling membuat perenang itu dapat melaju dengan lebih cepat dibandingkan dengan gaya yang lain ya. Jadi perlu diingat untuk renang itu adalah gaya renang itu ada 4 ya. Gaya bebas, gaya katak atau gaya dedah. Terus kemudian ada gaya punggung dan ada gaya kupu-kupu. Nah, di antara 4 gaya itu renang yang paling cepat adalah menggunakan gaya bebas. Nah, oke, kita lanjutkan cara melakukan teknik dasar renang gaya bebas. Yang pertama, kita belajar untuk gerakan meluncur terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Ya, cara melakukan gerakan meluncur adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri di kolam dengan kedalaman setinggi dada ya, kedalamannya setinggi dada, lalu bungkukkan badan ke depan sehingga posisi wajah di dalam air ya, wajahnya terendam air. Lengan lurus ke depan, tekuk kaki dan tempelkan telapak kaki ke dinding kolam ya, salah satu telapak kaki ya ditempelkan ke dinding kolam. Lalu selanjutnya dorong kaki sekuat mungkin sehingga meluncur ke depan, dan posisi kedua tangan, badan dan kedua kaki lurus sejajar di atas permukaan air. Jadi badannya lurus di permukaan air, badan tangan, kepala, kaki dan badan itu lurus ya, seperti pada gambar tersebut ya. Jadi posisinya rata-rata air. Selanjutnya, pertahankan posisi meluncur tersebut sampai tangan itu menyentuh dinding kolam berikutnya, atau ya sampai pada jarak tertentu lah ya teman-teman, sanggup sampai jarak seberapa jauh. Tuh. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang sehingga nanti teman-teman akan paham dan akan bisa merasakan meluncur seperti ini, dan gerakannya akan menjadi semakin sempurna. Oke, yang berikutnya gerakan lengan. Nah, dalam gaya bebas, gerakan lengan maksudnya dilakukan secara bergantian ya, antara lengan kanan dan lengan kiri. Gerakan lengan ini akan mendorong tubuh untuk menerobos air, dan cara melakukannya berdiri dalam kolam setinggi dada atau setinggi pinggang juga bisa ya. Bungkukkan badan, lalu kedua tangan lurus ke depan.
Lalu gerakan tangan kanan ke bawah disertai dengan dorongan ke belakang dan tarik kembali ke atas dengan posisi menekuk siku hingga tangan kanan kembali ke posisi semula. Lalu pada saat melakukan gerakan pada tangan kanan, ya, pada saat tangan kanan digerakkan, tangan kirinya itu berada di depan, ya, berada di depan dan dengan posisi tetap lurus, ya. Setelah tangan kanan kembali pada posisi lurus, ya, pada posisi semula, lalu tangan kiri yang bergantian dilakukan, ya, melakukan gerakan tangan, ya, gerakan mengayun atau gerakan mendorong badan kita. Ya, ini adalah contoh dari gambar gerakan tangan. Ya, begitu. Jadi tangan satu mendayung, ya, tangan yang satu mendayung, tangan yang satunya berada lurus di depan. Nah, itu dilakukan secara bergantian. Oke, berikutnya gerakan kaki. Ya, pada gerakan kaki ini untuk renang gaya bebas, gerakan kakinya adalah naik turun. Dan pada saat digerakkan, posisi kaki harus lurus. Gerakan kaki ini bersumbu, ya, bersumbu pada pangkal paha. Jadi biasanya gerakan kaki ini terjadi kesalahan, ya, atau tekniknya yang kurang benar. Biasanya bersumbu pada lutut, bukan pada pangkal paha. Itu adalah gerakan yang kurang tepat. Ya, cara melakukan latihan untuk gerakan kaki, ya, posisi badan menghadap ke dinding kolam, lalu angkat badan ke atas sehingga seluruh tubuh akan sejajar dengan permukaan air. Selanjutnya gerakan kedua kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian. Ya, jangan lupa pusat gerakan pada pangkal paha. Nah, gerakan ini, latihan ini tuh bisa dilakukan secara terus-menerus, ya, sampai teman-teman bisa melakukan gerakan ini secara lancar, ya, dan bisa dilakukan sambil meluncur, ya, dengan gerakan meluncur lalu kaki digerakkan. Itu adalah tahapan-tahapannya. Nah, lalu ada tahapan berikutnya yaitu cara bernafas, ya, atau cara mengambil nafas dalam renang gaya bebas. Nah, renang gaya bebas selain merupakan renang dengan gaya yang bisa membuat perenang meluncur, ya, melaju dengan lebih cepat. Akan tetapi di sini renang gaya bebas juga merupakan renang yang paling susah untuk dilakukan dalam mengambil pernafasan di antara 4 gaya yang ada. Jadi di sini pada renang gaya dada dan pada renang gaya kupu-kupu, ya, dalam melakukan pernafasan itu bisa dilakukan dengan mudah karena ada saat dimana kepala kita itu naik, ya, atau kepala kita itu seluruhnya berada di atas permukaan air sehingga untuk mengambil nafas itu akan lebih leluasa atau lebih mudah. Sedangkan kalau pada gaya punggung itu akan lebih mudah lagi karena seluruh badan kita, ya, karena seluruh kepala itu menghadap ke langit atau menghadap ke atas, jadi akan lebih leluasa lagi untuk melakukan pernafasan. Nah, sedangkan pada renang gaya bebas
kepala itu tidak boleh sepenuhnya menyembul atau keluar dari permukaan air. Nah, sehingga hal ini yang membuat bernafas pada gaya bebas terasa lebih sulit. Mengambil nafas dalam renang gaya bebas dilakukan semenjak 2/3 kayuhan lengan dan diakhiri pada saat tangan kita kembali masuk ke dalam air. Misal, kita mengambil nafas ke kiri. Nah, pada saat ayuan tangan kiri kita sejajar dengan dada, akan timbul gaya angkat pada sisi kiri tubuh kita yang mengakibatkan tubuh akan miring menghadap ke sisi kiri. Nah, pada saat itulah kita bisa mengambil nafas. Karena kemiringan tubuh kita itu dengan sendirinya akan membantu wajah kita untuk bisa menyembul ke permukaan air dengan mudah dan secara alami ya. Begitu. Nah, di sini ada contoh dari cara melakukan pernafasan. Jadi badan kita akan secara alami itu miring sehingga wajah kita akan menyembul ke permukaan air. Oke. Yang berikutnya, nah ini adalah kesalahan dalam renang gaya bebas. Ya, di sini dijelaskan bahwa renang gaya bebas adalah renang yang paling cepat dibandingkan dengan gaya-gaya yang lainnya. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi setiap renang untuk bisa menguasai gaya ini dengan baik, dengan sempurna. Nah, akan tetapi seringkali terjadi kesalahan dalam melakukan gaya ini. Dan kesalahan yang biasa terjadi adalah wajah berada di atas air. Ya, jika teman-teman melakukan hal ini, nanti bagian badan akan menjadi cenderung untuk turun ke bawah. Sehingga tahanan air akan menjadi membesar akan menambah besar dan kecepatan untuk berenang akan menjadi berkurang karena berat karena tahanan airnya semakin besar sehingga kecepatannya akan menurun karena berat kita melakukan gerakan dengan posisi seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita benamkan wajah ke air. Dengan wajah kita masuk ke dalam air, wajah menghadap tegak lurus ke dasar kolam, nanti posisi badan akan terangkat kembali. Ya, begitu untuk materinya. Kemudian selanjutnya untuk tugasnya, teman-teman silakan lakukan sikap meluncur di rumah saja, tidak perlu di kolam kita melakukan sikapnya saja. Anggaplah teman-teman itu berada di kolam renang nanti teman-teman bisa mepet ke tembok ke dinding rumah, terserah dinding mana saja. Lakukan sikap meluncur Ingat, sikap meluncur, bukan cara meluncurnya, tapi sikapnya. Di materi sudah ada caranya Lakukan saja sikapnya, diikuti petunjuknya. Silakan nanti bisa difoto kemudian dikirim ke link yang sudah tersedia. Jangan sampai salah kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, seperti itu saja untuk materi renang gaya bebas ini. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik dan semoga bisa menambah keilmuan kita. Terima kasih. Ustadz akhiri untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.